Cerita dimulai di markas seorang bos Yakuza. Ia baru saja mendapat kabar buruk. Salah satu mitra bisnisnya pindah haluan dan memilih pelindung baru. Bukannya marah langsung ke si mitra, si bos malah melampiaskan kekesalannya dengan memanggil salah satu anak buah ke depan murni pelampiasan emosi. Tapi saat suasana tegang di dalam ruangan, di luar markas terjadi kekacauan. Satu persatu penjaga tumbang disusul cipratan darah dari jendela. Semua panik. Ketika ancaman terasa nyata, si bos langsung dievakuasi. Dan disinilah kita diperkenalkan dengan Sakata, pembunuh bayaran legendaris yang dijuluki Iblis Kota Shijo. Sakata adalah petarung solo yang nggak pernah gagal dalam setiap misinya. Setelah menyapu bersih semua kroco, Sakata pun berhadapan dengan bodyguard si bos badannya gede dan lumayan jago berantem. Tapi sayang, itu masih belum cukup. Sakata membuntungi tangannya dengan golok tajam khasnya, lalu langsung naik ke kamar si bos. Begitu melihat Sakata, si bos langsung ketakutan. Sosok yang biasanya galak kini terlihat seperti anak ayam ketemu elang. Tanpa basa-basi, Sakata menebas leher si bos. Ternyata ini adalah misi terakhir Sakata sebelum pensiun, karena ia kini sudah punya keluarga kecil dan ingin hidup damai. Sesampainya di rumah, ia disambut istri dan anak perempuannya yang imut. Hari-hari damai yang selalu ia impikan akhirnya datang juga. Tapi itu cuma sementara. Malam itu, beberapa pria bertopeng menyerbu rumah Sakata. Dia sempat melawan, tapi jadi tak berdaya saat keluarganya dijadikan sandera. Pemimpin mereka, sosok misterius, bertopeng iblis mengucapkan terima kasih karena Sakata telah membantai semua geng Yakuza di kota. Kini, kota Shinjo bersih, tapi masih ada satu ancaman yang tersisa. Sakata sendiri. Tanpa ampun, mereka mengeksekusi istri dan anak Sakata. Lalu menembaknya di kepala. 12 tahun kemudian, Sakata ternyata masih hidup meski lumpuh dan kehilangan sebagian memorinya. Sahabat lamanya, Akira, yang dulu menjadi agen penghubungnya, ternyata menyelamatkannya malam itu dan merawatnya sampai sekarang. Di sisi lain, kota Shinjo dipimpin oleh wali kota bernama Sunohara. Kota ini kini aman, bersih, dan makmur, lengkap dengan resort mewah dan hiburan kelas atas. Tapi di balik semua itu, ada banyak orang hilang, misteri, dan darah yang tertutup rapat. Seorang jurnalis mencoba mengungkap semua itu, tapi malah diburu dan dibunuh oleh pria bertopeng. Satu-satunya saksi lain juga dipaksa bunuh diri. Sakata yang lumpuh pun jadi target pembunuhan lagi. Salah satu musuh lama bodyguard bertangan buntung menikamnya, tapi melihat Sakata tak berdaya, ia justru mengampuni. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kapten polisi yang menjaga Sakata ternyata bagian dari kelompok yang membantai keluarganya. Saat mereka bertatap muka, Sakata yang awalnya tak bisa bergerak perlahan menggerakkan matanya. Tanda bahwa pembalasan akan dimulai. Ia bangkit dan dengan hanya 60% kekuatan tubuhnya mulai membantai kembali. Setelah melacak dan membunuh satu persatu pelaku lama, Sakata pun menyerbu pabrik narkoba milik sang master. Sosok bertopeng iblis bertanduk. Di situ, ia menemukan fakta pahit. Akira dibayar untuk membocorkan identitas Sakata. Tapi karena merasa bersalah, ia menebus dosanya dengan membantu Sakata selama 12 tahun. Setelah drama berdarah di pabrik narkoba, pengkhianatan, dan ledakan besar, Sakata kembali muncul, hidup. Sakata lalu menyadari bahwa putrinya, Ryo, ternyata masih hidup dan dibesarkan oleh si serigala, anak buah sang master yang berpura-pura jadi ayahnya. Ryo tumbuh menjadi pemanah berbakat, tapi ketika Sakata dan Ryo bertemu, Ryo malah menembakkan panah ke Sakata karena masih percaya bahwa ayah kandungnya adalah si serigala. Semua berujung di resort pribadi sang master. Tempat pertarungan terakhir dimulai. Sakata menebas jalan dengan golok khasnya, satu persatu penjaga jatuh.
hingga akhirnya ia bertemu lagi dengan serigala dan langsung menghabisinya. Di ruang terakhir, Sakata menemukan Ryo dalam kondisi yang mirip seperti saat keluarganya dibantai dulu. Sang master, yang akhirnya membuka topengnya, ternyata adalah wali kota Sunohara sendiri. Ia mengaku semua tindakannya demi kebaikan kota. Ia percaya Sakata adalah reinkarnasi iblis yang harus dihentikan. Namun, sebelum bisa menebas Ryo, seorang informan muncul dan melepaskan tembakan brutal. Ryo diselamatkan. Dalam pertarungan terakhir, Sakata kehilangan tangan kirinya. Tapi dengan sisa kekuatan, ia berhasil membunuh sang master. Saat semua selesai, Ryo datang dan memeluk ayah kandungnya. Tapi tiba-tiba serigala muncul dan menembak Sakata dari belakang. Dengan sisa nafasnya, Sakata menebas serigala dan memeluk putrinya untuk terakhir kali. Sang master ternyata masih hidup dan mencalonkan diri lagi sebagai wali kota. Dan menang. Tapi sebenarnya, dia adalah saudara kembar sang master asli, yang sekarang melanjutkan misi suci saudaranya demi kedamaian kota. Namun, di sebuah kuil, saat ia sedang melakukan ritual, muncul Ryo. Kini remaja, siap membalaskan dendam kedua orang tuanya.